datang di Parekas News, media informasi resmi SMA Negeri 1 Sampang. Program berita yang menyajikan informasi aktual, faktual, dan terpercaya. Karena di sini fakta berbicara, Parekas menyuarakan. Bersama saya Siddiqi Sakti Satria Pratama Dan saya Naila Adima. Berikut berita utama hari ini dari SMA Negeri 1 Sampang dan sekitarnya. Berita pertama datang dari SMA Negeri 1 Sampang yang baru saja melaksanakan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025-2026 pada Kamis 23 Oktober 2025. Kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan diikuti secara antusias oleh seluruh siswa di masing-masing kelas. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, para calon ketua dan wakil ketua OSIS terlebih dahulu menyampaikan visi dan misi di hadapan seluruh siswa. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan sekolah dengan suasana yang tertib dan penuh semangat. Masing-masing calon menampilkan gagasan unggulan untuk meningkatkan kreativitas, kedisiplinan, serta partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah. Para siswa memberikan respon yang positif dan antusias dalam menyimak paparan dari setiap pasangan calon. Dalam pemilihan tahun ini, terdapat 3 pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS yang mengikuti proses pemilihan. Setiap pasangan calon memiliki visi dan misi unggulan untuk memajukan kegiatan kesiswaan serta meningkatkan prestasi sekolah. Salah satu visi utama yang diusung ialah mewujudkan OSIS yang lebih aktif, kreatif, dan berintegritas dalam setiap kegiatan sekolah. Seluruh calon juga telah menyampaikan gagasan mereka melalui kegiatan kampanye yang berlangsung secara tertib dan transparan. Untuk informasi lebih lanjut, kita akan segera menyambungkan laporan langsung dari reporter kami, Sasa, yang akan berbincang dengan salah satu kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Terima kasih Diki dan Ella yang ada di studio. Saya Aisyah Safira Rahmani Ardana sedang ada di SMA 1 Sampang, tempat terjadinya orasi pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Di sebelah saya sudah ada salah satu calon kandidat calon OSIS dan wakil ketua OSIS. Sebelum itu perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Jaka Sora dari kelas 11 Merdeka 5 sebagai calon ketua OSIS masa bakti 2025-2026. Saya Safra Mulda Putri dari kelas 11 Merdeka 1 sebagai calon wakil ketua OSIS masa bakti 2025-2026. Tadi kan kalian sudah berorasi ya. Nah, bagaimana sih perasaan kalian saat menyampaikan orasi tadi yang dipenuhi antusiasme seluruh warga siswa SMA 1 Sampang? Tentunya ada nervousnya, panik, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar dan tersampai dengan benar dan udah semua dilaksanakan. Tambahan. Sebenarnya kami juga lega karena ini tuh momen-momen yang kami tunggu dari lama untuk hari ini tiba, karena hari ini tuh paling hari deg-degan bagi kami sebenarnya. Yang selanjutnya, seberapa yakin kalian terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang baru? Dan hal apa yang akan kalian lakukan jika hal tersebut terkabulkan? Untuk keyakinan saya kepilihnya itu saya sebenarnya nggak tahu, semoga kepilih aja. Tapi saya yakin 80% deh. Untuk yang saya lakukan ketika saya terpilih, saya akan menjalankan program kerja kami dan visi misi kami yang saya cantumkan agar terlaksana. Terima kasih atas sedikit waktunya. Sekian dari saya Aisyah Safira Rahmani Ardana, kembali ke studio. Terima kasih Sasa atas informasinya. Kita akan terus memantau perkembangan situasi pada acara kali ini. Setelah seluruh siswa memberikan suara, panitia segera melaksanakan penghitungan di depan ruang BK secara terbuka. Untuk mengetahui hasil pemilihan, kami akan bergabung dengan Amel yang sudah berada di lokasi. Silahkan Amel. Terima kasih kepada Diki dan Ella yang berada di studio. Saya Farhana Kamalia sedang berada di tempat lokasi pemungutan suara calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS yang tepatnya berada di kelas 10 Merdeka 9. Pagi ini suasana di SMAN 1 Sampang terasa berbeda dari biasanya karena antusiasme para siswa akan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2025 dan sampai dengan 2026. Berbeda dari tahun sebelumnya, kali ini proses pencoblosan dilakukan di kelas masing-masing.
dengan urutan dimulai dari kelas 12, dilanjut dengan kelas 11, lalu kelas 10. Di setiap kelas, suasananya terasa campur aduk. Ada yang tampak santai, ada juga yang serius menatap kertas suara, menimbang-nimbang calon mana yang pantas dipilih. 3 pasangan calon bersaing ketat. Masing-masing membawa visi dan misi terbaik untuk kemajuan OSIS SMAN 1 Sampang. Sementara itu, panitia dari MPK tampak sibuk memantau jalannya pemilihan agar tetap tertib dan rahasia. Kira-kira siapa yang bakal menang kali ini? Meskipun berlangsung di dalam kelas, suasana tetap tegang. Setiap siswa punya harapan, setiap calon punya keyakinan. Semua menanti hasil akhir yang akan menentukan wajah baru kepemimpinan OSIS SMAN 1 Sampang. Terima kasih, kembali ke studio. Baik, terima kasih Amel atas informasinya. Berdasarkan hasil perhitungan, pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara terbanyak dan resmi terpilih sebagai ketua serta wakil ketua OSIS periode 2025-2026. Guru pembina OSIS menyampaikan ucapan selamat serta berharap pengurus baru dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Diharapkan kepengurusan yang baru ini mampu membawa berbagai program positif bagi SMA Negeri 1 Sampang. Selamat kepada ketua dan wakil ketua OSIS yang telah terpilih. Semoga dapat menjadi teladan bagi seluruh siswa SMA Negeri 1 Sampang. Benar sekali, semoga semangat kepemimpinan yang baru dapat memperkuat karakter dan solidaritas antar siswa. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Barekas News. Fakta berbicara, Barekas menyuarakan. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Sampang. Telah terjadi aksi demonstrasi warga yang menuntut kejelasan terkait penundaan pelantikan kepala desa. Warga menyampaikan kekecewaan karena masa jabatan penanggung jawab desa kembali diperpanjang tanpa kejelasan waktu pelantikan. Aksi berlangsung di depan kantor Kejaksaan dan DPRD Kabupaten Sampang. Warga menyampaikan aspirasi mereka dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar pelantikan segera dilaksanakan. Namun, di tengah aksi sempat terjadi ketegangan yang mengakibatkan kerusakan ringan pada fasilitas taman. Petugas keamanan segera bertindak cepat dan berhasil mengendalikan situasi, sehingga aksi berakhir dengan damai. Informasi terbaru, tim kami sudah berada di lokasi. Amel, silakan laporkan kondisi terkini di tempat Anda. Terima kasih kepada Ella dan Diki yang berada di studio. Saya Farhana Kamalia melaporkan langsung dari tempat sekitar demo. Setelah sempat memanas sejak siang tadi, situasi demo di sekitar area SMAN 1 Sampang kini berangsur-angsur mulai mereda. Masa aksi yang sebelumnya memadati area sekitar demo perlahan mulai meninggalkan lokasi setelah pihak perwakilan mereka diterima untuk berdialog langsung dengan pejabat tertinggi. Aparat keamanan yang sebelumnya bersiaga ketat kini mulai mengundurkan barisan. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar area aksi juga tampak mulai kembali normal. Meski sempat terjadi sedikit ketegangan, aksi hari ini berjalan tanpa adanya laporan korban ataupun kerusakan berarti. Hingga saat ini, situasi di lapangan dapat dikatakan kondusif. Para peserta aksi meninggalkan tempat dengan tertib dan petugas kebersihan mulai melakukan pembersihan area usai kegiatan. Terima kasih, cukup sekian dari saya, kembali ke studio. Terima kasih Amel atas laporan langsung dari tempat kejadian. Kita semua berharap situasi di sana segera membaik. Aksi demonstrasi yang berlangsung siang tadi menyisakan berbagai tanggapan dari warga. Untuk memperjelas informasi di lapangan, kita akan bergabung dengan Fajri yang telah berbincang dengan satu di antara warga yang mengikuti aksi. Terima kasih kepada Diki dan Ella yang berada di studio. Di sini saya berada di area sekitar demo. Baik, saya Muhammad Fajrul Barok bersama dengan Bapak Ruji. Baik Bapak,
apakah Bapak bisa menceritakan tentang aksi demo yang tadi? Bisa. Tadi itu terkait apa ya Bapak? Itu terkait pemilihan Pilkades. Ini dari tahun 2001 sampai sekarang belum ada pemilihan Pilkades. Makanya masyarakat unjuk rasa supaya segera ada pemilihan gitu. Kemudian apakah Bapak bisa menceritakan terkait kondisi demo saat tadi Pak? Nah, kondisinya ya ricuh karena masa nggak boleh masuk ke depan gedung DPR, gitu. Makanya jadi ricuh. Kemudian Bapak, pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak untuk kedepannya? Harapan saya untuk kedepannya supaya ada pemilihan Pilkades supaya cepat dipilih gitu. Ya. Baik Bapak Ruji, terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Fajri Mubarak kembali ke studio. Terima kasih Fajri atas laporan langsung dari lokasi. Pernyataan warga tersebut menunjukkan keinginan agar proses pemerintahan di tingkat desa dapat segera berjalan normal dan transparan. Menanggapi hal itu, pihak pemerintah daerah menyampaikan akan meninjau kembali keputusan penundaan dan berupaya mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Diharapkan persoalan ini dapat segera terselesaikan, sehingga situasi di Kabupaten Sampang tetap aman, tertib, dan kondusif. Demikian berita utama hari ini, pemilihan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Sampang, dan aksi demonstrasi terkait pelantikan Kepala Desa. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya Naila Adimah. Dan saya Sindiki Sakti Satria Pratama bersama Parekas News. Fakta berbicara, Parekas menyuarakan.